Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rendra Story Horror. Kisah kali ini berjudul Aku Masuk Gubuk Tua, Tapi Ada Yang Mengikuti. Baik, langsung saja kita ke ceritanya. Aku masih ingat malam itu dengan jelas. Hujan deras turun tanpa henti dan listrik padam di kampung tempat aku tinggal. Aku saat itu baru saja pulang dari teman dan hendak melewati sebuah jalan setapak kecil yang memang selalu kutempuh. Jalan itu menembus semak-semak yang lebat dan di ujungnya berdiri gubuk tua yang sudah lama terbengkalai. Kayu-kayunya lapuk, atapnya nyaris bolong dan catnya mengelupas parah. Tapi yang membuatku penasaran adalah lampu senter tetangga yang dulu sempat terlihat berkedap-kedip di sana beberapa minggu lalu. Aku ragu, hujan deras, malam gelap, dan suara tetesan air dari daun yang basah membuat suasana jadi mencekam. Tapi rasa penasaran mendorongku untuk mendekat. Aku pegang senter, menyorot perlahan ke gubuk tua itu. Pintu kayu tua terlihat sedikit terbuka, tapi ada sesuatu yang aneh, seakan ada bayangan bergerak di dalamnya. Aku berhenti, nafas berat. Hanya bayangan, mungkin tikus, batinku, tapi naluri lain mengatakan ada sesuatu yang menunggu di sana. Tanpa sadar aku melangkah lebih dekat, dan hujan membuat langkahku terdengar di sela-sela rintik derasnya air. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara daun diinjak, suara kaki yang mengikuti. Aku menoleh, tapi gelap, hanya semak-semak yang bergoyang karena angin dan hujan. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Aku melanjutkan langkah, mendekat ke pintu gubuk. Tanganku gemetar ketika menyentuh kayu tua itu. Pintu itu lebih berat dari yang kukira. Tapi aku dorong perlahan dan terdengar dari panjang kayu tua saat terbuka. Di dalam, gelap total, bau apak dan tanah basah menyeruak. Aku menyorot senter dan hanya ada lantai kayu yang lapuk. Beberapa potongan kayu berserakan dan sepasang mata merah muncul sekejap di ujung ruangan. Aku terkejut, mundur setapak, tapi saat itu menoleh ke belakang tidak ada siapapun. Suara hujan dan angin semakin menekan kesunyian. Aku ingin lari, tapi rasa penasaran menahanku. Siapa kamu? Tanyaku pelan, nyaris terdengar hanya oleh diriku sendiri. Tak ada jawaban, hanya ada suara dingin menusuk tubuh. Aku memutuskan untuk memeriksa sudut lain gubuk itu. Saat menyorot senter ke lantai, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Jejak kaki kecil basah di papan kayu. Tapi setiap kali aku bergerak ke arah pintu, jejak itu tetap muncul, selalu berada tepat di belakangku. Tapi tak ada yang melihat. Aku menahan nafas, memaksa diri tetap tenang. Namun tiba-tiba terdengar suara pelan di telingaku seperti bisikan. Jangan tinggalkan aku. Aku menoleh cepat, tapi gelap, tak ada siapa-siapa. Nafasku tercekat, jantungku seakan berhenti sesaat. Aku sadar, aku tidak sendirian di sini. Aku melangkah mundur, bersiap membuka pintu gubuk. Tapi tiba-tiba pintu tertutup sendiri keras. Bunyi itu membuatku melompat mundur beberapa langkah. Senter hampir terlepas dari tangan, dan saat aku menatap ke arah pintu, bayangan hitam melintas cepat di luar, menghilang di antara semak. Aku tahu, aku harus pergi, tapi sesuatu menahanku, seperti ada mata yang terus menatap dari balik kegelapan. Aku menelan ludah, dan dengan gemetar aku berbisik, Apa kamu menunggu aku?" Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan dan sesekali ranting patah karena angin. Aku menoleh ke belakang, jejak kaki basah itu sudah tidak ada. Tapi rasa dingin di pundakku bertahan, menempel, membuatku gemetar, hingga aku berhasil membuka pintu dan lari ke jalan setapak menuju rumahku. Sejak malam itu, aku selalu merasa ada yang mengikuti setiap langkahku, bahkan saat aku di rumah sendiri. Hujan masih mengguyur deras malam itu. Aku baru saja sampai di rumah, tapi jantungku belum tenang. Pikiranku terus kembali ke gubuk tua itu. Sesuatu di sana,
sesuatu yang menunggu. Masih ada. Aku duduk di sofa, menyalakan lilin, tapi bayangan di sudut ruangan seakan menari mengikuti cahaya kecil itu. Tiba-tiba terdengar suara pelan seperti langkah kaki tipis dari lantai atas. Aku tinggal sendiri di rumah. Nafasku tertahan. Siapa? Siapa di atas sana? Aku bertanya. Suaraku gemetar. Tak ada jawaban. Hanya suara dingin yang gemerisik daun di luar. Aku mencoba menenangkan diri, menyalakan senter, mengecek tiap ruangan. Saat melewati kamar mandi, senter menyorot sesuatu di cermin. Sosok bayangan hitam berdiri di belakangku. Aku menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun. Aku bisa merasakan hawa dingin menempel di leherku. Bulu kuduku meremang. Aku melangkah mundur, dan dari arah dapur terdengar suara bisikan lagi, lebih jelas kali ini. Kenapa kamu lari? Aku menelan ludah memegangi senter erat-erat. Suara itu bukan suara manusia normal. Ada nada seperti rintihan, tapi sangat dekat, seakan berada tepat di telingaku. Aku berlari ke ruang tengah, mencoba menenangkan diri. Tapi setiap aku menoleh ke jendela, aku melihat mata merah menyala di luar sana. Menatap lurus ke arahku, tidak berkedip. Aku ingin berteriak, tapi suara seakan tersedak di tenggorokan. Segera aku menutup tirai dan lari ke kamar, mengunci pintu. Aku meraba-raba handphone, tapi layar mati. Listrik padam sejak hujan tadi. Panik mulai merayap, aku menunduk dan melihat lantai kamar. Jejak kaki basah itu muncul lagi, tapi kali ini dari jendela menuju tempatku berdiri. Aku menahan napas, mencoba berpikir logis. Tapi tidak ada logika yang bisa menjelaskan ini. Saat aku bersandar ke dinding, terdengar suara langkah mendekat dari dalam lemari. Aku menoleh perlahan dan lemari terbuka sendiri, menyingkap kegelapan yang seolah bisa menelan cahaya lilin. Dari dalam lemari terdengar suara serak berbisik. Kamu tak seharusnya masuk. Panik, aku mencoba menutup lemari dengan tangan gemetar. Tapi tanganku menabrak sesuatu yang lembut tapi dingin, seperti kain basah. Aku terkejut, mundur, dan menabrak meja samping. Lilin terjatuh padam dan gelap total. Di kegelapan itu, aku bisa merasakan ada yang mentuju bahuku dari belakang. Nafasku berhenti sejenak. Aku menoleh, tapi kosong. Hanya udara dingin menusuk tulang. Aku berlari ke pintu kamar, membuka kunci dari luar rumah. Hujan menyambutku. Aku menatap sekeliling, tapi jalanan sepi. Hanya rintik hujan dan bayangan pepohonan yang bergerak di dingin. Aku berjalan ke arah jalan utama, tapi di setiap langkah rasanya ada yang mengikuti. Jejak kaki basah muncul di tanah, tepat di belakang kakiku. Tapi ketika aku lihat kosong. Malam itu, aku baru sadar sesuatu dari gubuk itu mengikuti aku dan tidak akan berhenti sampai aku menghadapinya lagi. Aku berjalan tanpa tujuan, basah kuyup, tapi jejak kaki itu terus mengikuti. Setiap kali kulirik ke belakang, kosong, tapi aku bisa merasakan pandangan tajamnya, menembus kulit, menembus tulang. Hujan deras membuat suara langkahku tenggelam, tapi nafasku sendiri terdengar seperti gonggongan di telinga. Tiba-tiba dari kegelapan terdengar suara tawa serak, tawa yang membuat bulu kuduk meremang. Kamu pikir bisa lari? Suara itu menggema seperti berasal dari segala arah. Aku menoleh, tapi tidak ada siapapun. Hatiku berdegup kencang. Aku merasakan hawa dingin yang menusuk ke tulang. Berbeda dari hujan. Di depan jalan setapak terlihat kosong. Tapi tiba-tiba muncul siluet hitam, tinggi, lebih tinggi dari manusia, berdiri di tengah jalan. Mata merah menyala seperti bara api. Aku berlari secepat mungkin, tapi langkahku terasa berat, seakan kaki ini menempel ke tanah. Suara tawa itu semakin dekat, di belakang, di kanan, dan di kiri. Semuanya sisi dikepung bayangan itu. Aku menoleh ke kiri dan ke kanan, tapi hujan, gelap, dan bayangan. Tangan menyentuh batang pohon, dan rasanya seperti menyentuh kulit dingin yang basah. Aku tersentak mundur dan menabrak sesuatu.
Ternyata patung kayu tua dengan mata berwarna merah sama seperti bayangan itu. Tapi bulu kuduku merinding karena patung itu tiba-tiba bergerak sendiri menoleh ke arahku. Aku menjerit tapi suara tenggelam oleh hujan. Langkah kaki di belakangku semakin cepat, lebih berat, lebih nyata. Aku berlari ke arah sebuah gubuk kecil yang dulu pernah kulihat saat bersembunyi di malam hujan sebelumnya. Pintu gubuk terbuka sendiri, seperti menungguku. Aku masuk menutup pintu, nafasku tersengal, gelap, sunyi. Tapi kemudian terdengar suara langkah di atas atap. Atap gubuk bergoyang pelan, seakan sesuatu sedang berdiri di atasnya, menatap ke bawah. Aku menunduk dan melihat lantai gubuk. Ada tangan hitam panjang muncul dari celah papan, menjulur ke arahku. Aku melompat mundur, tapi tangannya terus meraih. Semakin dekat, dingin menempel di kulitku. Aku menutup mata, menahan nafas, dan suara serak itu berbisik langsung di telingaku. "Kamu tidak bisa bersembunyi. Ini baru permulaan." Aku merasakan hawa dingin menyelimuti seluruh tubuh. Jantungku seperti mau meledak. Aku tahu malam ini aku benar-benar bertemu dengan sesuatu yang tidak manusiawi, dan ini seakan mengubah hidupku selamanya. Hujan turun semakin deras, tapi aku hanya bisa terdiam, menatap kegelapan yang semakin pekat. Sesuatu di luar gubuk itu menungguku langkahku berikutnya. Hujan masih mengguyur deras, tapi aku tak berani keluar gubuk. Nafas tersengal, tubuh gemetar. Aku menatap gelap di luar jendela, berharap itu hanya bayangan pohon yang bergoyang. Tapi rasa itu, rasa dingin yang menusuk tulang, mengatakan sesuatu yang berbeda. Ada yang masih mengikutiku. Suara langkah di atas gubuk tadi terus terdengar, berdegup kencang, kadang berhenti sejenak seperti menunggu. Suara langkah di atas gubuk tadi terus berderap, kadang berhenti sejenak seperti menunggu. Aku menahan nafas berharap itu akan pergi. Tapi tiba-tiba terdengar suara desah lembut dari celah pintu. "Kamu pikir bisa sembunyi?" Aku menoleh ke pintu, tak ada siapapun di sana. Tapi jejak kaki basah terbentuk dari tanah, masuk ke dalam gubuk, seperti ada seseorang yang berjalan di udara. Aku menempel di dinding, mencoba tetap tenang. Mataku tertuju pada patung kayu tua di sudut gubuk. Dulu diam saja, tapi sekarang matanya bergerak menatap langsung ke arahku. Dan rasanya seperti ada yang menyerap pandanganku. Aku memutuskan mengambil keberanian dan mencoba membuka jendela untuk melihat keluar. Seketika, sesosok bayangan hitam melintas keluar di sana, membuat bulu kuduku meremang. Tapi bayangan itu hanya diam di ujung pohon, menatap ke gubuk. Aku merasa aku tidak sendirian dan ini bukan manusia biasa. Langkahku berat ketika aku bergerak menjauh, tapi jantungku makin keras berderap ketika sesuatu menyentuh pundakku. Aku menoleh, tak ada apapun. Tapi udara di belakang terasa berbeda, seperti ada yang menghirup nafasku sendiri. Aku sadar, gubuk itu bukan tempat aman. Aku harus keluar. Tapi pintu seakan terkunci sendiri dan suara itu kini terdengar jelas, berbisik pelan di telingaku. "Kamu tak bisa lari. Aku selalu mengikuti." Tubuh gemetar. Tapi aku tahu satu hal, malam ini aku harus menghadapi sesuatu yang sudah menungguku sejak tadi aku masuk gubuk ini. Hujan deras, kegelapan, dan sesosok mengikutiku. Semuanya terasa semakin nyata. Aku menatap patung kayu itu lagi, dan tiba-tiba tangannya bergerak menunjuk ke arah pintu dengan gerakan yang menyeramkan. Rasanya seperti ada pesan yang tersembunyi. Kalau aku ingin selamat, aku harus keluar dari sini. Tapi ke arah mana? Malam itu aku belajar satu hal. Ada yang mengikuti, dan gubuk tua itu hanyalah pintu masuk ke sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Itulah sebuah kisah. Aku masuk gubuk tua, tapi ada yang mengikuti. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.